Halo semuanya, setelah minggu lalu sudah dijelaskan mengenai berbagai jenis model database, maka pada pertemuan kali ini penjelasan akan difokuskan pada model database relasional. Model data relasional itu memungkinkan desainer database itu untuk memfokuskan pada representasi logika dari data dan juga relasinya, namun tidak lebih banyak fokus pada detail physical storage ya. Maksudnya itu tidak dipikirkan detail mengenai bagaimana data harus disimpan ya, tetapi desainer database dapat fokus di sini pada representasi logika dari data dan juga relasi antar data gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel dan karakteristiknya gitu ya. Nah, pertama-tama tabel itu dapat dipandang, dapat dirasakan sebagai suatu struktur dua dimensi ya, yang terdiri dari baris dan kolom gitu. Nah, di dalam database, tabel itu disebut juga relasi, di mana tabel berisi sekumpulan kejadian entity yang berelasi, yaitu namanya adalah entity set gitu ya. Contohnya misalnya tabel mahasiswa itu berisi sekumpulan kejadian entity di mana masing-masing itu mewakili data mahasiswa ya, namanya juga tabel mahasiswa itu berisi sekumpulan kejadian entity mahasiswa itu. Ini akan dibahas mengenai tabel dan karakteristik tabel, di mana ada 8 karakteristik dari relasional tabel ya. Eh, tetapi dari 8 ini akan langsung dibahas detailnya pada beberapa slide ke depan. Kita nanti akan melihat satu persatu masing-masing dari 8 karakteristik ini. Penjelasannya akan seperti apa, akan dijelaskan pada beberapa slide ke depan. Terima kasih. Berikut ini adalah contoh tabel yang namanya adalah tabel mahasiswa. Kenapa ini tabel mahasiswa? Karena berisi data-data mahasiswa ya, di mana data-data yang disimpan itu adalah data nomor mahasiswa, nama akhir, nama awal ya, nama tengah dari mahasiswa, tanggal lahir, kemudian juga credit hours yang diperoleh, kemudian selain itu adalah klasifikasi mahasiswa, GPA, juga apakah mahasiswa itu adalah mahasiswa transfer atau tidak, kemudian kode departemen, kemudian 4 digit kampus phone extension, ya, kemudian ada juga nomor dari profesor yang merupakan pembimbing dari mahasiswa tersebut. Jadi ini berarti ada 12 kolom ya, ada 12 kolom ya. Dan ada 8 baris ya, ada 12 kolom dan ada 12 kolom dan ada 8 baris ya. Di mana kolom-kolom ini menyatakan atribut ya. Dan baris ini adalah setiap kejadian atau occurrences dari data mahasiswa. Secara detail tentang hal ini akan dibahas pada slide-slide sesudahnya. Slide ini membahas secara khusus mengenai karakteristik dari tabel mahasiswa ya. Jadi kita akan melihat kita sudah melihat ada beberapa karakteristik yang telah ada pada beberapa slide sebelumnya. Kemudian di sini kita akan membahas secara lebih rinci
mengenai karakteristik dari tabel itu seperti apa ya. Jadi yang pertama adalah tabel mahasiswa ini adalah struktur dua dimensi yang memiliki seperti gimana saya sampaikan tadi adalah memiliki 8 baris ya, atau disebut sebagai tuple, atau ada juga yang menyebut sebagai record, dan ada 12 kolom atau 12 atribut ya. Dan masing-masing dari baris pada tabel mahasiswa itu menggambarkan single entity occurrence seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, hanya contoh saja dikatakan bahwa misalnya baris keempat itu menggambarkan mengenai data mahasiswa yang namanya Walter Oblonsky ya. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan eh, data entity mahasiswa itu terdapat 8 entity atau baris yang berbeda. Tadi sudah dibahas seperti itu. Kemudian karakteristik selanjutnya, karakteristik dari tabel selanjutnya adalah bahwa masing-masing kolom itu menggambarkan atau merupakan suatu atribut, dan masing-masing kolom itu namanya berbeda. Dan irisan antara baris dan kolom itu menggambarkan suatu single data value. Itu artinya misalnya kolom tertentu pada kolom tertentu, pada baris dan kolom tertentu itu mereka memiliki data di mana data itu adalah data yang terkait dengan kolom tertentu gitu ya. Nah, kemudian semua nilai pada kolom itu bersesuaian dengan karakteristik dari atribut ya. Misalnya atau maksudnya di sini adalah semua nilai dari kolom itu harus memenuhi format yang sama. Contohnya kolom student GPA itu berisi atau merupakan input berupa student GPA dari masing-masing baris gitu. Jadi data student GPA itu adalah data yang memiliki format yang sama yang memenuhi sebagai data student GPA. Terkait dengan format data tadi ya, di mana masing-masing kolom itu harus memiliki atau memenuhi format data yang sama, maka di sini akan diuraikan lebih jauh mengenai format data atau dikenal dengan tipe data, di mana tipe data dari database management system itu harus memenuhi diantaranya adalah data numerik, ya. Data di mana tipe datanya itu adalah numerik, ya. Tipe data numerik biasa digunakan untuk melakukan prosedur aritmatika. Jadi misalnya student hours dan student GPA itu adalah numerik atribut karena nanti akan dilakukan proses aritmatika. Misalnya mahasiswa punya NIM ya. NIM itu angka-angka ya, itu tidak tepat untuk ditentukan sebagai atribut yang memiliki tipe data numerik ya. Karena apa? Karena NIM itu tidak akan diolah secara pemrosesan aritmatika atau pemrosesan matematika begitu. Jadi kalau NIM misalnya lebih tepat dia adalah bertipe data karakter misalnya, karena tidak ada perhitungan matematika. Nah, kalau yang kedua adalah data bertipe karakter ya, atau tipe data karakter, di mana ini dapat disebut juga sebagai teks data atau string data yang dapat berisi semua karakter atau semua simbol not intended yang tidak dimaksudkan untuk mathematical manipulation. Contohnya adalah student class dan student phone atau student number itu adalah karakteristik atau itu adalah jenis dari atribut dengan tipe data karakter. Tipe data berikutnya yang banyak digunakan adalah tipe data tanggal, atau kadang-kadang di dalam DBMS tertentu akan disebut sebagai date atau date and time ya, di mana tipe data
date ini merupakan tipe data yang terkait dengan tanggal atau kalender ya, yang disimpan di dalam format tertentu yang disebut sebagai Julian date format. Nah, contohnya adalah student date of birth yang biasanya termasuk pada tipe data date ini, atau student date of join ya, tanggal bergabung di suatu perusahaan. Berikutnya ada juga tipe data yang namanya logical ya, logical yang nilainya true atau false. Ya, misalnya student transfer. Itu contoh atribut yang bertipe logical karena akan memberikan informasi apakah mahasiswa itu mahasiswa transfer atau mahasiswa reguler biasa, bukan transfer. Kemudian karakteristik yang keenam, setelah tadi membahas mengenai tipe data. Karakteristik yang keenam adalah bahwa suatu kolom itu memiliki suatu range nilai yang diperbolehkan atau disebut sebagai domain. Ya, masing-masing kolom itu dia memiliki permissible value atau specific range of value yang disebut sebagai atribut domain ya. Contohnya, data nilai student GPA itu range-nya adalah 0 sampai 4 termasuk 0 dan juga 4 ya. Jadi dia nilainya nilainya di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nilai yang diperbolehkan untuk menyatakan nilai GPA mahasiswa. Tapi ini tentu bisa saja tidak selalu berlaku di seluruh negara. Misalnya kalau yang student GPA 0, 1, 2, 3, 4 itu berlaku di Indonesia. Tapi dan juga mungkin juga berlaku di negara-negara lain seperti mungkin di Amerika atau di Singapura mungkin ya. Tetapi di negara-negara seperti Eropa maka yang disebut sebagai domain student GPA itu berbeda karena student GPA penilaian nilainya itu misalnya European Credit Semester itu atau ECTS itu dia mengenal range nilai 1 sampai 5 di mana 1 itu justru yang paling bagus dan 5 paling jelek. Sedangkan kalau GPA di Indonesia yang kita kenal itu 4 adalah yang terbaik dan 0 adalah yang terburuk ya. Jadi itu berbeda, yang disebut dengan domain ini juga berbeda, masing-masing kasus itu berbeda, dan berbeda tempat atau berbeda budaya itu atau berbeda negara akan memungkinkan suatu domain yang bisa saja berbeda juga. Karakteristik dari tabel berikutnya itu adalah bahwa urutan baris dan urutan kolom itu sebenarnya dianggap sebagai tidak penting gitu ya, bagi user gitu atau imaterial gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masing-masing tabel itu haruslah memiliki primary key. Primary key itu adalah suatu atribut atau kombinasi atribut yang membedakan, yang secara unik membedakan masing-masing baris, sehingga masing-masing baris itu karena ada kolom primary key ini, masing-masing baris ini dapat membedakan antara data yang satu dengan yang lain. Misalnya sama-sama nama mahasiswa namanya adalah William. Ada William A, William B, William C, William D ya. Atau mungkin Yosua A, Yosua B, Yosua C, Yosua D, ada beberapa nama yang sama ya, tetapi dibedakan oleh primary key yang namanya, contohnya dalam hal ini misalnya adalah primary key nomor induk mahasiswa ya. Di mana dan secara umum ya, in general terms ya, primary key itu adalah atribut atau bisa juga merupakan kombinasi atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi masing-masing baris dan membedakan antara baris yang satu dengan baris yang lain ya. Nah, walaupun dikatakan atribut atau kombinasi atribut ya, tetapi dalam best practice yang ada pada dunia database ini, kebanyakan dia merupakan suatu atribut dan bukan merupakan kombinasi dari atribut, meskipun secara teori itu diperbolehkan. Dan contoh kasus tabel mahasiswa yang kita sedang pelajari, primary key dalam hal ini contohnya adalah student number. Nah, karena dia bisa membedakan antara baris yang satu dengan baris yang lain. Sedangkan kalau student last name ya, itu bukanlah primary key yang baik karena misalnya ada beberapa mahasiswa yang memiliki nama yang sama, nama akhir yang sama yaitu Smith gitu, atau
nama akhir yang sama dalam kasus Indonesia misalnya Wijaya gitu ya, atau nama-nama lain ya, nama-nama marga di Indonesia itu last name-nya itu bisa sama, sehingga ini tidak dapat digunakan sebagai primary key.